Demo, berkumpul, berorganisasi untuk menyatakan pendapat itu adalah boleh karena itu adalah bagian dari demokrasi yang harus ditumbuhkan. Tetapi demokrasi itu tidak boleh diboncengi oleh anarki. Jika sebuah demokrasi diboncengi oleh anarki, ya nomokrasi akan bekerja. Nomokrasi itu hukum. Gitu. Kalau demokrasi itu rakyat, kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Nah, di antara demokrasi dan nomokrasi itu harus seimbang. Kalau ada anarki di dalam proses demokrasi, hukum harus bekerja. Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD. Kami akan lanjutkan lagi perbincangan. Sudah ada narasumber lagi yang akan bergabung bersama dengan Bang Ali dan juga Pak Sirojudin. Ada Mulyanto, politikus PKS. Selamat malam, Pak Mulyanto. Selamat malam, Mbak. Oke, saya ke Pak Mulyanto terlebih dahulu. Pak Mulyanto, bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini dari kacamata PKS? Ya, kami melihat dari media yang ada, Pak, ya, termasuk dari riset indikator, termasuk Mujani Research. Menurut saya secara umum masyarakat masih percaya terhadap demokrasi ini. Karena angka-angka yang disampaikan ya, bahwa ada plus minus demokrasi, ada kekurangannya. Tapi secara umum masyarakat masih yakin demokrasi adalah sebuah metode yang tepat bagi kita Indonesia untuk mencapai tujuannya. Secara umum demikian. Namun saya juga percaya hasil riset ini bahwa laju pertumbuhan orang yang makin percaya dengan yang makin tidak percaya, nampaknya ada yang tidak percayanya itu tumbuhnya lebih pesat, khususnya di era COVID ini. Saya rasa itu suatu hal yang bisa dimaklumi, memang demikian saya rasa. Logikanya juga demikian. Dan fakta empirik survei ini saya rasa membuktikan hal berpikir seperti itu. Oke, Anda menyebut di era COVID, apa sebetulnya menurut Anda hubungan langsung pandemi COVID-19 dengan demokrasi di Indonesia? Ya, seperti tadi Pak Abbas menjelaskan, di dunia juga demikian. Secara umum gini kan Pak, ini kan sebuah masalah kedaruratan kesehatan yang baru pertama, ya kan? Kita awalnya abai, tapi ketika menemukan fakta bahwa ini berbahaya, mau tidak mau kita kan panik. Ada sebuah tekanan secara kolektif kepada bangsa ini. Karenanya tekanan yang tinggi tadi membawa kita bergerak untuk mencari jalan keluar. Jalan keluarnya secara kolektif, baik dalam Perpu, baik perundangan yang ada. Coba perhatikan, semuanya itu tergesa-gesa, kan? Tekanannya sangat tinggi. Akibatnya beberapa hal yang nampak kalau di era normal, misalnya dalam Perpu nomor 1 kan, atau setelah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, beberapa peran budgeting DPR kan tereduksi. Ya kan? Hal seperti ini terasakan karena tadi tekanan jangka pendek yang sangat kuat. Oke. Silakan ditanggapi Pak Mulyanto, apakah selama aturan mainnya jelas, tidak melanggar etika-etika yang berlaku, kemudian juga tidak menyinggung, tidak menghina, sebetulnya tidak ada masalah ketika orang memberikan kritik. Yang dipermasalahkan adalah ketika orang itu sudah menyebarkan hoax, menghina, mencaci maki. Anda setuju dengan itu? Iya, gini Mbak, jadi dalam penegakan hukum ini kan sebetulnya kalau aturan main itu kan sudah jelas. Peraturan perundangannya sudah jelas. Namun ada di balik peraturan perundangan, dalam menegakkan aturan itu, di situ ada tafsir dari aparat, ada budaya di masyarakat, ya kan? Ini yang jadi kompleks. Contoh yang sederhana, ini di era COVID, masyarakat berdemonstrasi, berkerumun. Kita juga khawatir kan terjadi penyebaran. Di satu sisi ada seperti itu, ya kan? Petugas juga memiliki kekhawatiran yang sama. Nah, kita di dalam kondisi berdemokrasi ini, budaya ini sangat menentukan dan tafsir yang sangat menentukan. Katanya ujung akhir biasanya kita melihat dari survei bagaimana perasaan masyarakat di tengah kondisi yang ada. Nah, secara logika kita percaya di tengah COVID itu pasti demokrasi akan menurun, kan begitu.
Tapi kita uji melalui survei-survei ini. Ternyata dua data Kita lihat menimbulkan meskipun sama. COVID misalnya, demonstrasi tetap diperbolehkan, tetap jalan juga, media sosial juga makin ramai. Apakah itu berarti bagaimana kita menilai bahwa betul ada persepsi bahwa masyarakat merasa sekarang semakin sulit menyatakan pendapat, takut dalam menyatakan pendapat. Tapi pada faktanya kita lihat demonstrasi dalam situasi COVID sekalipun demonstrasi tetap jalan. Begini Mbak, jadi kita bicarakan persoalan makro Mbak ya. Sekumpulan orang manusia. Sehingga bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa statistik. Ya, kita melihatnya secara statistik. Saya mengamati dari grup-grup WA saya mengamati dari media yang ada. Tapi agar lebih akurat, bahasa statistik itu yang digunakan oleh para surveyor. Sehingga bergantung reputasi ya dan track record dari surveyor itulah kita melihat data ini. Saya pribadi dari pengamatan saya di media maupun di medsos ya terutama, saya agak setuju ya dengan hasil-hasil itu. Apalagi ini dua lembaga ini cukup bersamaan hasilnya ya, serupa. Seperti itu Pak. Bu, untuk menanggapi pernyataan Anda tadi, jadi sebetulnya kalau dari PKS, konkretnya contohnya apa ini? Pak Mul, ketika Anda mengatakan saya setuju dengan survei yang dilakukan oleh lembaga survei indikator. Saya setuju dengan hal itu. Yang mana yang Anda setuju dan contoh konkretnya apa? Ya, misalnya bahwa demokrasi ya semakin menurun ya di dalam persepsi masyarakat. Tadi saya rasa Pak Syarifudin juga menyampaikan begitu. Walaupun angkanya cukup baik dibandingkan negara lain, tapi kepercayaan orang itu yang meningkat dibandingkan dengan yang menurun, yang menurunnya lebih tinggi. Indikator pun demikian, ya kan? Kalau kami di DPR juga merasakan demikian. Di tengah COVID ini, misalnya ya, tadi Pak Maman sudah menjelaskan masalah alokasi dan prioritas anggaran kan, yang semula berbasis undang-undang harus dilaksanakan di DPR kan kembali dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Perpu. Yang kedua, kasus undang-undang RUU Omnibus Law misalnya, ya kan, berbagai teknologi untuk menyerap aspirasi ya terbuka. Tapi dalam praktek kan tidak bisa seideal itu. Makanya aspirasi di dalam pembahasan kemarin relatif terbatas karena tergesa-gesa juga waktunya. Itu adalah contoh nyata bagaimana tekanan COVID ya kan, kondisi yang menyebabkan masyarakat atau pemerintah lah ya secara umum kan tergesa-gesa ingin menyelesaikan berbagai hal. Kalau saya akan begitu terbawa ini, termasuk nanti vaksin juga. Jadi perlu perhatian kita. Terima kasih atas penjelasan Anda, Bung Gianto, telah bergabung bersama kami dalam diskusi mengenai demokrasi hari ini.